Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Rabu 5 November 2025 bersama Pastor John Laba SDB dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB, dari komunitas Salesian Don Bosco di Pertukangan Sungai Raya, Pontianak. Seperti biasa, pada hari ini saya akan membacakan Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 14 ayat 25-33 dan memberikan renungannya. Kita mengawali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Pada hari ini, Tuhan Yesus menyapa kami satu persatu untuk memiliki kemampuan lebih mengasihi lagi Engkau. Kami mohon semoga kami memiliki komitmen kasih yang lebih dalam dari hari ke hari dan mengikutinya dari dekat dan belajar untuk mengasihi sesama kami yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh Juice, sekarang saya akan membacakan Injil hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang banyak berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadap lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, komitmen untuk semakin mengasihi.
Penginjil Lukas mengisahkan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan daerah Galilea dan sekitarnya untuk menuju ke Yerusalem sebagai kota damai. Dan ia tidak kembali lagi ke Galilea saat awal dia menghadirkan kerajaan Allah dan memanggil para murid yang dikasihinya. Di Yerusalem, ia akan menyelesaikan sampai tuntas perutusan yang diberikan oleh Bapa kepadanya dengan menderita, wafat, bangkit, dan naik ke surga dengan mulia untuk menyelamatkan umat manusia. Penginjil Lukas bersaksi seperti ini. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Injil Lukas bab 9 ayat yang ke-51. Dia memulai perjalanan, dan dalam perjalanannya ke Yerusalem itu, ia juga mengetahui bahwa dia akan mengalami Paskah di Yerusalem. Sebelumnya, ia juga mengalami penolakan dalam perjalanannya di desa-desa di daerah Samaria. Namun, ia tetap berjalan maju dengan sebuah komitmen penuh kasih kepada Bapa dan demi menyelamatkan umat manusia. Hal ini juga yang memotivasi begitu banyak orang untuk sadar atau tidak sadar berduyun-duyun mengikuti Yesus. Injil Lukas bab 14 ayat yang ke-25. Saudara-saudariku, berjalan berduyun-duyun mengikuti Yesus Kristus memang indah. Sadar atau tidak sadar, kita semua sudah sedang melakukannya. Ada daya tarik tersendiri, yakni mengalami berbagai mujizat kehidupan. Dan juga kita mendengar perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa dan wibawa. Namun demikian, Tuhan Yesus memiliki cara untuk mengedukasi orang-orang kebanyakan yang mengikutinya. Ada dua hal penting yang Tuhan Yesus katakan dalam proses untuk mengedukasi orang-orang yang berduyun-duyun mengikutinya ke Yerusalem. Hal yang pertama adalah mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, penuh dengan totalitas, dan kita juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini adalah perintah kasih yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Tuhan Yesus menggunakan kata membenci. Dalam Injil Lukas tadi kita mendengar Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak membenci bapa, ibu, istri, anak-anak, bahkan nyawanya sendiri, dia itu tidak dapat menjadi muridku. Mungkin kita bertanya, kok bisa? Masa sih kita diajarkan Tuhan Yesus untuk membenci bapa, mama, pasangan hidup atau istri, atau suami, kemudian anak-anak, bahkan diri kita sendiri, nyawa kita sendiri. Kalau kita tidak membenci, kita tidak bisa menjadi muridnya. Kita harus membencinya. Kata membenci dalam mentalitas orang-orang Semitis itu berarti punya skala prioritas untuk menjadikan Tuhan itu menjadi nomor satu. Sementara orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi nomor dua. Kenapa Tuhan menjadi nomor satu? Karena Dia menciptakan kita. Dialah asal seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus bahkan menambahkan bahwa
kita perlu memiliki sikap batin yang siap untuk memanggul salib dan selalu memandang dan mengikuti Yesus dari dekat. Memanggul salib itu artinya kita selalu siap untuk menerima dan menanggung kesulitan-kesulitan hidup untuk membahagiakan sesama. Salib bagi Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar sebuah kayu yang kasar, sepotong kayu yang kasar, tapi bahwa Dia berkorban supaya kita menjadi bahagia karena kita mengalami keselamatan. Salib bagi kita, bagi Anda dan saya adalah ketika kita bisa menerima pengorbanan diri kita untuk membahagiakan sesama yang lain. Hal yang kedua adalah Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa untuk memiliki kemampuan untuk mengasihinya secara mutlak, kita perlu memiliki strategi dan perencanaan yang matang, seperti seorang yang hendak membangun menara atau seorang raja yang hendak berperang. Planning mentality untuk memperoleh keselamatan dalam mengikuti Yesus benar-benar membutuhkan komitmen kasih dan tanggung jawab pribadi yang matang. Hanya dengan kemampuan diri untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berkomitmen dalam kasih kepada Tuhan, maka kita pun hanya bisa berduyun-duyun mengikuti Yesus, tetapi tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan itu. Planning mentality. Kita harus selalu siap. Seorang yang membangun menara, dia harus siap apakah biayanya cukup atau tidak. Jangan sampai orang akan mengejek dia. Demikian kata Tuhan Yesus. Seorang raja ketika berhadapan dengan musuh yang jumlah prajuritnya lebih besar, dia harus tahu apa bisa tidak. Kalau tidak, dia akan pergi dan membuat fakta perdamaian dengan mereka. Maka planning mentality itu memang perlu dan harus. Apakah kita memang hanya mau berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus? Saya kira tidak. Ingat selalu perkataan Tuhan Yesus di Bukit Sabda Bahagia ketika Dia berkata begini, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum aku." Silakan Anda menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah Anda dan saya hanya sekedar berduyun-duyun saja? Atau kita juga punya komitmen kasih seperti yang Tuhan lakukan kepada kita? Kita mohon berkat dari Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Rabu 5 November 2025. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.